Shalom Alehi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Oktober 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini marilah kita bersekutu di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berani kita tunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 4 ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18, dan Injil Lukas 12 ayat 8 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih, jujur saudara, dalam situasi dan kondisi saat ini, kita sebagai pengikut Kristus sangat sulit sekali untuk mengakui identitas kita di khalayak ramai. Kita takut sebagai orang minor, saudara. Kita takut, bahkan tak sedikit dari kita menyamarkan identitas kita di KTP dengan mengakui Islam. Untuk berdoa di depan umum saja, misalnya saudara di restoran, kafe, pun kita takut. Inikah yang namanya mengimani Yesus, mencintai Yesus? Perlu diketahui oleh kita semua, kalau kita mau memperoleh kasih Kristus, kita harus mengakuinya di mana saja kita berada. Dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini, saudaraku, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8 sampai dengan 9. Tanpa kita sadari, saudara, kita sering membuat Yesus Tuhan kita sedih, membuat Yesus kecewa. Kita menyangkal dia demi keamanan kita. Kita sangkal dia demi proyek-proyek di dalam bisnis kita. Kita sangkal dia demi pasangan kita. Kita sangkal dia demi kepentingan pribadi kita. Kita menyangkal Yesus apabila mengharap orang banyak tidak tahu bahwa kita ini adalah Katolik. Kita menyangkal Yesus apabila kita memutuskan tidak bicara hal yang benar. Tidak berani bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita minor, kita takut bercampur dengan masyarakat non-Kristen dan ikut arus. Menerima nilai-nilai non-Kristiani. Di manakah iman kita, saudara? Jika kita menyangkal dia, Yesus Tuhan seperti dikatakan tadi. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 9. Mengikuti Kristus, saudaraku, tentu ada konsekuensinya. Terutama menjadi saksi iman. Dan inilah yang dituntut oleh Yesus Kristus sang junjungan kita sebagai pengikutnya, berani menghidupi iman kepercayaan kita dan dengan setia serta taat mau jadi saksi-saksinya. Apapun risikonya yang harus kita hadapi, inilah bagian salib kita, saudara. Dalam menghidupi iman yang menjadi saksi, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Maka tak ada lagi rasa takut ataupun khawatir, saudaraku yang terkasih. Karena dia Tuhan bersama kita. Jelas dikatakan oleh sang junjungan kita Yesus, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Lukas 12 ayat 11. Dengan tegas pula Yesus sampaikan, jangan takut dan khawatir apa yang perlu kita katakan.
Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Lukas 12 ayat 12. Perenungan pagi hari ini saudara kembali mau menegaskan kepada kita semua sekalian yang adalah pengikut Kristus, juga diutus menjadi saksi-saksinya, menjadi saksi dalam kebenaran Kristus, dan dengan konkret mau menjadi martir masa kini yang penuh gejolak, mau menerima konsekuensi sebagai saksi yang merupakan salib kita di tengah-tengah masyarakat sebagai kaum minor. Kita mau dengan tindakan nyata bersaksi dan menunjukkan identitas kita dengan berani dan mau mengakui Dia yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Seperti yang disampaikan oleh Yesus sendiri saudara, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita mau dengan berani berdoa di depan umum sebagai orang Kristen, berani membuat tanda salib di depan umum, berani bertindak jujur dan adil serta penuh kasih dengan tidak membedakan satu dengan yang lain. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau bersaksi dan mengakui Dia Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja kita berada, dan dengan berani kita mau tunjukkan identitas kekristenan kita dan berani bertindak jujur dan adil dengan penuh kasih. Biarlah dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap setia dan taat menjadi saksi-saksinya di dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.